Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 269. Tuhan aku rindu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, ketika kami akan bersama-sama masuk dalam persekutuan doa ini, biar kami boleh dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Api Roh Kudus Bakar Hatiku. Kita akan memasuki hari Pentakosta dan kita akan menyanyikan lagu ini. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kiat bagi nama-Mu. Api Roh Kudus bakar hatiku, api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kiat bagi nama-Mu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Yabes. Dalam rangka hari Pentakosta ini, saya mau mengajak kita merenungkan sebuah topik, yaitu Pentakosta yang mengubahkan, yang diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, pasal 2 ayat 23, 37, 38, kemudian Kisah 4 ayat 19 dan 20. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami siap Tuhan, hati kami ditaburi oleh benih firman Tuhan. Biar kami tidak memandangkan suara Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Engkau rapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini saya akan bacakan dari Kisah pasal 4 ayat 19 dan 20 saja. Yang dari pasal 2 khotbah Petrus kita bisa baca sendiri. Kemudian Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 4 ayat 19-20. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid setelah Yesus naik ke surga,
tentulah mereka membutuhkan pribadi yang memberikan kekuatan dan kuasa di dalam menjalankan mandat yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Itu sebabnya Yesus berjanji bahwa Ia akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk memberikan mereka kuasa dalam tugas menjadi saksinya. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, kuasa dalam ayat tersebut menggunakan kata dunamos, yang artinya kuasa, pekerja besar, kekuatan, mujizat, keberanian dan berkuasa. Bila Tuhan memanggil dan mengutus murid-muridnya, pasti Ia akan memperlengkapi dengan kuasanya. Dinamit berasal dari akar kata yang sama, adalah sebuah benda kecil yang memiliki daya ledak yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan dinamis, sebuah perubahan positif yang luar biasa dari waktu ke waktu. Kisah 1 ayat 8 merupakan janji Tuhan bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka akan menjadi saksinya, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan pada Kisah pasal 2, janji tersebut sudah digenapi dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, di saat Pentakosta kita melihat sebuah perubahan luar biasa yang terjadi pada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Di hari Pentakosta kita melihat ada sebuah perubahan yang terjadi. Perubahan apa yang terjadi di hari Pentakosta? Yang pertama kita lihat, dari takut bersaksi menjadi berani untuk bersaksi. Saudara yang kasih Tuhan, ketika pada hari Pentakosta, pada waktu Roh Kudus turun atas para murid-murid Yesus, kehidupan mereka berubah secara total. Dari tadinya seorang pengecut, seorang penakut terhadap orang-orang Yahudi, sekarang menjadi saksi Kristus yang berani. Bahkan di hadapan para tua-tua dan para ahli Taurat, serta di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas, Petrus dan Yohanes tidak gentar memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat di sini, maka dikatakan, maka jawab Petrus dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua. Dengan sebuah keberanian tanpa ada takut, dia berkata, hai pemimpin umat dan para tua-tua. Dia dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan ketika mereka melarang supaya tidak berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus, tapi Petrus dengan berani menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebuah jawaban yang begitu tegas, jawaban yang begitu berani, dengan juga siap menghadapi semua risiko yang ada, karena Roh Kudus sudah memberikan kuasa dan mereka mengalami kuasa Tuhan dan penyertaan. Itu sebabnya Petrus berani berkata-kata. Saudara sekalian, padahal sebelum kebangkitan Tuhan, Petrus begitu takut ketika ditanya hanya oleh seorang hamba perempuan saja, dan ia sudah menyangkal Tuhan. Namun setelah Pentakosta, dia sudah merubah arah hidup Petrus dan murid-muridnya. Mereka menjadi berani bersaksi, dan bahkan akhirnya satu demi satu para rasul mati syahid kecuali Yohanes. Saudara sekalian, ada sebuah kisah. Dikisahkan ada seorang misionaris yang melayani di Rusia. Ketika dia ditangkap dan kemudian dia dilarang memberitakan Injil, dia kemudian dihajar, dia disiksa, dia diancam. Berhentilah memberitakan Injil, kalau tidak saya akan kirim kamu ke Siberia dengan luka yang parah itu. Siberia berada di wilayah Rusia yang dingin dan suhunya minus. Luka yang terkena udara dingin, sakitnya menusuk sampai ke tulang, dan kemudian akan mati kesakitan dan kedinginan. Namun bagaimana tanggapan sang misionaris? Sang misionaris menjawab, silakan saja kirim saya ke Siberia, karena Yesus juga ada di sana. Karena jawaban itu, ia batal dikirim ke Siberia. Lalu kemudian dia dikatakan, baik, kami putuskan kamu tidak ke Siberia, tapi kami akan membuat keluargamu miskin sehingga mati kelaparan. Kami akan rampas semua hartamu. Dan kemudian misionaris itu pun menjawab, silakan saja rampas hartaku, tapi ketahuilah engkau perlu tangga yang tinggi untuk merampasnya, karena hartaku ada di surga sana. Dan sekali lagi,
Akhirnya keluarganya batal, dirampas hartanya, dan kemudian dia diancam lagi. Jadi kami akan masukkan kamu ke penjara yang paling bawah di bawah tanah, dan tidak ada orang lain di sana, sehingga kamu akan mati sendirian di sana. Luar biasa, misionaris menjawab pula, taruhlah saya di tempat yang paling dalam, saya tidak takut, karena Yesus menemani saya di sana. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada penganiayaan, tapi Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus yang memberi kuasa kepada misionaris untuk bersaksi. Saudara kasih Tuhan, kita bersaksi karena Roh Kudus, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kuasa pada kita, yang memberikan kemampuan kepada kita, yang memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Jadi kalau kita bersaksi bukan karena kita fasih lidah, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, tapi karena Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita untuk bersaksi. Roh Kudus yang sudah mengubahkan hidup kita. Pentakosta sudah merubah kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, para rasul memberitakan Injil tidak hanya dibatasi di kota Yerusalem, tapi mereka terus sampai ke tingkat provinsi Yudea, bahkan sampai ke tempat lain, Samaria, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Mereka mentaati panggilan Tuhan sampai ke ujung bumi. Padahal kalau kita lihat, rasul-rasul adalah pribadi-pribadi yang sederhana dan orang biasa. Namun setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka begitu mengguncangkan dunia. Orang biasa, tapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, kuat kuasa Roh Kudus mengguncangkan dunia. Saudara dan saya juga memiliki Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bersiaplah mengguncangkan dunia dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi di hari Pentakosta? Yang kedua, Pentakosta mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Saudara yang kasih Tuhan, seperti di bagian di awal saya katakan, Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus penuh dengan keberanian dan semangat berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan dikatakan di pasal 2, Petrus berdiri dan dia berkhotbah tentang siapakah Yesus Kristus yang harus mengalami kematian dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ketika Petrus menyampaikan khotbah dengan penuh kuasa Roh Kudus, penuh dengan keberanian, dia menceritakan akan dosa-dosa mereka. Dan orang banyak merasa dirinya tertegur dan merasa bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan Sang Mesias. Mereka bereaksi. Hati yang keras diubah menjadi hati yang lembut. Hati yang keras, hati yang menghujat, hati yang menyalibkan Yesus. Setelah dengar khotbah Petrus, dilembutkan hatinya, disadarkan mereka bertobat. Itu sebabnya dalam Kisah 2 ayat 37 dan 8 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka dengan tegas, ya. Kita lihat, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa, orang yang begitu keras, orang yang ikut terlibat baik langsung atau tidak langsung terhadap penganiayaan, pembunuhan, penyaliban Yesus. Tapi sekarang setelah Pentakosta merubah hati mereka yang keras, hati yang menjadi hati yang lembut. Dan hari itu 3.000 jiwa orang bertobat. Sesuatu yang luar biasa. Pentakosta merubah semuanya. Kemudian 47, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Pentakosta mengubahkan orang-orang keras menjadi lembut. Hari demi hari orang datang kepada Tuhan. Dan Kisah 6 ayat 7 dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sesuatu hal yang luar biasa, bukan? Saudara sekalian, di tangan Allah hari raya Pentakosta
yang semula merupakan hari raya panen gandum, kita bisa lihat dalam kitab Imamat atau Ulangan, dirubah menjadi hari raya panen jiwa. Saat itu jumlah murid Kristus bertambah, katakan kurang lebih 3.000 jiwa, dan gereja mula-mula berdiri. Setelah hari Pentakosta kita lihat, itulah awal berdirinya gereja Tuhan. Para murid yang penuh Roh Kudus berani menyaksikan Injil dan menjadi saksi Kristus kepada orang banyak yang hadir pada saat itu. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita perbuat sekarang? Apa yang harus kita lakukan supaya orang yang beriman, yang telah mengalami karya penumbuhan Kristus, yang sudah dipenuhi oleh Kristus, yang sudah diubahkan oleh Kristus, yang sudah mengalami Pentakosta ini, bangkit dan giatlah dalam pelayanan. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita adalah roh yang luar biasa. Roh yang memampukan kita melakukan kehendaknya. Roh yang telah merubah hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah melalui peristiwa Pentakosta ini menjadi momentum bagi kita untuk berbuat lebih lagi bagi Tuhan, dengan peduli dan melibatkan diri dan melayani jiwa-jiwa ada di sekitar kita, sehingga hati mereka yang keras menjadi lembut karena Roh Kudus bekerja. Dan biarlah kita juga punya terus memiliki kerinduan untuk selalu terlibat dalam memberitakan Injil. Soalnya kasih Tuhan, ayo bangkit. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan padamkan roh. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup pelayanan kita. Roh Kudus sudah merubah kita. Biarlah kita juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang-orang yang hatinya keras dirubah oleh Roh Kudus menjadi hati yang lembut, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang mulai memenuhi para murid, juga memenuhi setiap kami, yang mulai merubah hati kami. Engkau mulai berdiam dalam hidup kami, sehingga kami punya kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami terus Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Dialah Allah Roh Kudus boleh mengubah kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Kita sudah masuki bulan yang ke-6 di tahun ini. Kita bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, dan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih Kau sudah memimpin kami 5 bulan di tahun ini Tuhan, dan saat ini kami boleh masuki bulan yang ke-6. Kami bersyukur Engkau boleh memelihara, menjaga, melindungi, memberi kekuatan, kesehatan, menyertai setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh lewati sebulan lewat sebulan Tuhan. Terima kasih untuk bulan baru, kami serahkan sepanjang bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ibadah onsite. Minggu ini kita akan memperingati hari Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita bersyukur ialah Allah Roh Kudus boleh memperbarui hidup kita selalu, memimpin kita dan mengubah kehidupan kita masing-masing. Kita juga bersyukur kalau COVID-19 sudah semakin terkendali, dan mulai minggu ini kita tidak perlu daftar link lagi ketika kita akan datang beribadah. Dan kita berharap jemaat-jemaat yang lain bisa ikut bersama-sama untuk beribadah lagi di gereja Tuhan di sini. Kita berdoa bersama-sama, kita berdoa untuk penata layan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga untuk streaming dan juga hal-hal yang lain, biar semua boleh dilancarkan. Kita juga tak lupa menyerahkan persekutuan doa Yabes ini juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memperingati hari Pentakosta Tuhan. Minggu ini kami akan memperingati hari Pentakosta,
Dan biarlah Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kami boleh terus memimpin kehidupan kami, boleh terus menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, dan terus berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam ibadah kami sampai hari ini. Kami mulai minggu ini kami sudah bisa lepas dari pendaftaran link Tuhan, sehingga kami bisa datang tanpa harus daftar lagi. Kami bersyukur untuk COVID-19 yang sudah semakin terkendali. Kami berdoa menyerahkan Tuhan supaya jemaat-jemaat yang belum ikut di dalam ibadah onsite ini, mereka bisa kembali lagi bersekutu, beribadah, kami bisa bersama-sama melayani lagi juga. Tuhan, kami juga menyerahkan persekutuan doa Yabes ini, Tuhan juga berkati supaya persekutuan bisa tetap berjalan dengan baik. Pimpin berkati setiap penata layan Tuhan hari Minggu ini, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga untuk semua peralatan dipakai, Tuhan juga sucikan, kuduskan, sehingga semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dukung kami terus dalam doa, supaya kami boleh tetap diberi sehat, kami boleh diberikan sukacita dalam melayani Tuhan, kami boleh menjadi berkat, dan juga doakan anak-anak kami, Tuhan beri kekuatan, kesehatan pada mereka, Tuhan juga pimpin masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya hamba-Mu terus memohon dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu untuk terus mendukung doa bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Engkau berikan kami urapan dan kuasa-Mu. Kami juga terus mendoakan untuk kesehatan kami, biar Tuhan terus jaga, Tuhan peliharakan kesehatan kami, sehingga kami bisa melayani dengan baik. Juga anak-anak kami, Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan. Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh terus bersandar kepadamu, dan mereka punya kerohanian yang semakin indah di hadapan Tuhan. Berdoa untuk masa depan mereka Tuhan, Engkau atur, Engkau pimpin, Engkau beri jalan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka lebih daripada kami mengasihi mereka. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendoakan jemaat-jemaat kita, biar Tuhan terus pelihara mereka dalam kesehatannya, keluar masuk mereka Tuhan lindungi, Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, Tuhan juga pimpin, dan Tuhan juga terus tolong kerohanian mereka juga. Kita doakan biar sungguh-sungguh mereka boleh setia, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, biar Tuhan terus jaga, pelihara keluar masuk mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan juga pimpin rumah tangga mereka masing-masing. Mereka boleh mengandalkan Tuhan, mereka boleh setia, mengiring Engkau, dan mengikut sertakan Engkau dalam setiap sisi kehidupan mereka. Dalam setiap beban pergumulan mereka hadapi, mereka boleh terus bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pimpin setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk pemerintah, supaya Tuhan terus menolong mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Mereka boleh diberikan kekuatan, kesehatan, kerjasama yang baik, dan hati yang bijaksana di dalam menghadapi segala hal yang tantangan-tantangan yang ada, biar mereka boleh menyelesaikan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dan tak lupa kita terus mendukung dalam doa. Kita mulai doakan mulai sekarang untuk pemilu 2024. Kita sungguh mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kita, biar Tuhan pilihkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati, biar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan sampai akhir nanti dengan baik, dan juga beri hati mereka bijaksana Tuhan dalam menimbang segala sesuatu, juga dalam menghadapi berbagai tantangan di negeri ini. Tuhan juga terus menolong mereka di dalam mengerjakan program-program yang sudah mereka susun, supaya mereka bisa menjalankan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami terus mohon belas kasihan-Mu juga untuk
kepemimpinan pemerintah kami 2024 nanti. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau memilihkan kami orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar-benar mencintai negeri ini, dan mereka benar-benar mau berjuang untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau campur tangan sehingga kami tidak salah memilih pemimpin-pemimpin yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ini, biar kehadiran gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, entah di kota besar, di kota kecil, di desa, di pelosok, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Kita bisa menjadi lilin yang terang, bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, entah di kota besar, di kota kecil, di desa, di pelosok-pelosok Tuhan. Biarlah kehadiran kami semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga lewat kehadiran kami boleh membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong Tuhan supaya hidup kami bergereja benar-benar boleh mencerminkan Engkau Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat dan mereka boleh tertarik untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai gereja-Mu juga di tempat ini, supaya kami juga bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, khususnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk Eril ya, anaknya Pak Ridwan Kamil, yang kita tahu beberapa waktu yang lalu terjadi musibah, dia terseret arus sungai di Swiss, dan sampai rekaman ini dibuat belum ketemu. Nah, kita berdoa supaya Tuhan campur tangan sehingga bisa secepatnya diketemukan. Kita doakan untuk keluarga Pak Kamil juga, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka. Mari kita mendukung dalam doa untuk keluarga ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau mendukung dalam doa untuk gubernur kami Tuhan, Pak Ridwan Kamil, yang sedang mendapat musibah. Engkau tahu Tuhan bagaimana mereka sedang berjuang untuk mencari anaknya yang terseret arus sungai di Swiss Tuhan. Engkau tolong, Engkau pimpin Tuhan. Sudah beberapa hari mereka terus mencari dan mencari, tapi sampai hari ini dikala rekaman ini dibuat belum ditemukan. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu supaya anak ini bisa secepatnya ditemukan Tuhan, dan Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan ketabahan kepada keluarga Pak Kamil ini, supaya mereka benar-benar Tuhan boleh terus dekat dengan Tuhan, dan mereka boleh sungguh-sungguh tetap punya iman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, biar kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami sudah mempersiapkan uang persembahan kami. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan biarlah uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk gereja-Mu di sini maupun juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat lain. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.